Oke, Hasna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Farida dan teman-teman. Saya Senata Yasin 10 akan menjelaskan secara singkat mengenai proposal penelitian saya. Jadi proposal yang saya buat untuk UTS itu juga merupakan proposal yang akan saya gunakan sebagai karya tulis tugas akhir. Rencana judul KTTA saya adalah tinjauan optimalisasi pemanfaatan insentif masa pandemi atas PPh pasal 25 di KPP Madya Malang. Terus langsung ke latar belakang. Jadi intinya coronavirus itu bikin mobilisasi masyarakat terbatas, terus akhirnya menyebabkan kelumpuhan berbagai sektor, terutama sektor usaha. Biar produktivitas pelaku usaha meningkat, pemerintah mengeluarkan PMK 86 tahun 2020 yang isinya pemberian insentif pajak. Ada insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan yang menjadi fokus saya pada penelitian ini yaitu insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Terus beberapa bulan yang lalu, pada bulan Juli tepatnya, pemerintah mengeluarkan PMK nomor 110 tahun 2020 yang isinya tambahan diskon. Minum dulu. Maaf, nomor. Oke. Yang isinya tambahan diskon angsuran PPh pasal 25. Yang awalnya 30% itu jadi 50%. Nah, tapi ternyata menurut Dirjen Pajak Bapak Surya Utomo, insentif masa pandemi yang dimanfaatkan wajib pajak itu masih 10% dari anggaran. Padahal tujuan insentif ini kan buat meringankan para pelaku usaha juga. Jadi di sini saya ingin mengulas tentang seberapa optimal pemanfaatan insentif pajak masa pandemi atas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Baik saat diberikan diskon 30% maupun 50% oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang. Terus ini rumusan masalahnya. Apa kriteria wajib pajak yang mendapat insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25? Terus bagaimana mekanisme penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar? Yang ketiga, berapa target pendapatan perpajakan melalui pemberian insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 di KPP Madya Malang. Terus yang keempat, berapa realisasi pendapatan perpajakan dari wajib pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 di KPP Madya Malang. Dan apa saja usaha yang telah dilakukan KPP Madya Malang untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan insentif pajak masa pandemi. Terus ruang lingkupnya sejak berlakunya PMK 86 tahun 2020, masa April 2020 sampai Desember 2020. Metode penelitiannya, desain penelitian yang dipilih penulis adalah metode campuran. Itu karena kalau buat pertanyaan nomor 1, 2, dan 5 diperlukan metode dengan desain penelitian kualitatif, sementara nomor 3 dan 4 kuantitatif. Strategi penelitiannya grounded theory. Metodologi umum untuk mengembangkan teori berbasis pada pengumpulan dan analisis data. Jenis atau sumber datanya data sekunder. Teknik pengumpulannya, kalau yang nomor 1, 2, dan 5 berupa penjelasan atas kriteria wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, mekanisme pemberitahuannya, dan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan cara studi pustaka, mempelajari literatur seperti undang-undang, PMK, jurnal, artikel, dan literatur lainnya serta wawancara. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4, teknik pengumpulan datanya, studi dokumen berupa data jumlah target dan realisasi pendapatan perpajakan dari wajib pajak yang memanfaatkan insentif angsuran PPh pasal 25. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, terima kasih Hasna. Oke, pertama yang ingin saya tanyakan, jadi tadi itu melihat
ini ya, apa namanya, realisasi dan target diskon PPh pasal 25. Yang mau dilihat ini untuk seluruh wajib pajak gitu ya, yang memiliki angsuran PPh 25 atau hanya fokus pada PPh apa namanya wajib pajak OP atau badan aja? Wajib pajak yang memanfaatkan insentif angsuran PPh pasal 25. Berarti maksudnya gini, maksud saya gini, wajib pajak yang memanfaatkan ini kan ada dua ya, pajak orang pribadi dan badan. Berarti ini apa namanya, Hasna melihat semuanya keseluruhan ya, yang memanfaatkan ini baik itu orang pribadi maupun badan, gitu ya. Dari yang 30% sampai dengan yang 50%. Jadi nanti mau dibandingkan gitu atau seperti apa? Iya kayak gitu. Dari dibandingkan. Nah, pastikan nantinya gini ya, terkait dengan yang ikut dan yang nggak ikut pastinya ya. Pertama yang perlu dilihat oleh Hasna itu yang ikut dan yang nggak ikut. Karena kan tadi mau melihat juga, coba lihat pertanyaan penelitiannya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa kriteria wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini bisa untuk penjabarannya lebih banyak ya. Tapi kalau mungkin saya sedikit kritisi terkait dengan apa namanya ini rumusan masalahnya gitu ya. Nah, berapa target pendapatan dan realisasi gitu ya. Itu mungkin secara redaksionalnya bisa diubah Hasna, karena kalau misalkan berapa target pendapatan dan berapa realisasi ini ya udah jawabannya cuma satu kata doang gitu ya, targetnya sekian, realisasi sekian gitu. Cuman sebenarnya kalau rumusan masalah ini adalah masalah yang bisa untuk dijabarkan gitu ya. Masalahnya itu apa di sini gitu ya. Kalau misalkan melihat berapa jumlah gitu ya, mungkin lebih enaknya itu kalau misalkan bagaimana mekanisme penyampaian pemberitahuan ini oke ya gitu ya. Tapi yang nomor 3 ini dan nomor 4 itu mungkin dijadikan satu aja gitu ya, target dan realisasi gitu ya. Lebih apa namanya di kalimat tanyanya itu mungkin bagaimana gitu ya, bagaimana target gitu ya dan realisasi dari apa namanya pendapatan perpajakan melalui insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kalau misalkan kita bertanya bagaimana gitu ya, ini terkait dengan bagaimana nanti cara pencapaian targetnya gitu ya, usaha yang sudah dilakukan oleh KPP seperti apa gitu. Namun realisasinya kok seperti ini, misalkan seperti itu ya, realisasinya seperti ini karena apa. Nah, bagaimana ini bisa dijabarkan lebih luas lagi daripada hanya berapa gitu ya. Itu terkait dengan redaksional ini ya, wording dari apa namanya kalimat tanyanya gitu ya untuk rumusan masalahnya. Nah, di sini kan ada mekanisme penyampaian ini oke, target pendapatan dan juga realisasi pendapatan. Nah, ini apakah ini bisa untuk apa sih namanya? Masing-masing KPP sudah ada targetnya ya terkait dengan insentif ini? Kayaknya iya, Bu. Kayaknya iya, sudah. Nah, karena memang ini ya, saya kurang tahu kalau kondisi di lapangan seperti apa, tapi kalau di KPP Madya Malang seperti apa ya. Cuman memang saya tanya ke teman-teman saya yang di KPP saya sebelumnya gitu ya, terkait dengan insentif ini memang dari pihak KPP itu ini masih merasa bahwa memang ini bukan, ini nanti potensial loss loh gitu ya, karena kan kok enak banget gitu ya wajib pajak dapat insentif untuk pengurangan gitu ya, padahal KPP setengah mati untuk mendapatkan penerimaannya gitu ya, sehingga masih seperti apa yang grundel lah gitu ya orang KPP dengan adanya insentif ini, karena padahal kondisinya gitu ya itu ada target dan realisasinya, dan target itu sebenarnya juga tidak merupakan apa namanya potensial loss, tapi akan diganti gitu ya target tersebut yang berapa sih sebenarnya pengurangan yang sudah dilakukan gitu ya, itu sebenarnya akan diganti dengan penerimaan yang baru gitu ya. Nah itu belum sampai ke lapangan gitu ya, mungkin itu nanti ditanyakan juga ke KPP Madya Malang gitu ya, bagaimana sih sebenarnya usaha dari KPP gitu ya untuk tadi ya menaikkan jumlah gitu ya wajib pajak yang mengikuti dari
insentif ini gitu ya, mengikuti insentif PPh pasal 25 gitu. Kalau di KPP Madya Malang sih karena memang wajib pajak besar ya yang ada gitu ya, saya yakin mungkin akan lebih banyak yang memanfaatkan daripada yang di KPP yang kecil, karena memang di Madya itu karena wajib pajaknya besar sehingga mereka lebih melek gitu ya terhadap informasi, mereka menggunakan konsultan gitu ya sehingga tahu gitu ya kondisi yang terkini. Jadi kemungkinan sih datanya akan lumayan lebih banyak daripada KPP yang kecil gitu ya yang akan diperoleh oleh Hasna. Terus berikutnya mungkin juga nanti bisa dilihat gitu ya. Ini kan sudah ada ya di apa saja usahanya gitu ya. Usahanya itu karena kan saat ini lagi pandemi ya, sosialisasinya itu berupa apa gitu ya, dan apakah sosialisasi tersebut efektif atau tidak gitu ya, yang mengikuti berapa gitu ya. Apa jangan-jangan nanti yang mengikuti itu apakah benar wajib pajaknya ataukah konsultannya kayak gitu, itu perlu untuk dielaborasi di nomor 5 ini gitu ya, di rumusan masalah nomor 5 siapa aja gitu ya. Terus target pendapatan, ini karena memang hanya target yang ditarget itu hanya jumlah penerimaannya ya, penerimaan pajaknya ya, bukan target berapa banyak orangnya ya. Tapi rencana saya kalau bisa juga sama jumlah wajib pajaknya. Sama jumlah wajib pajaknya ya. Mungkin nanti bisa dilihat gitu ya secara keseluruhan jumlah wajib pajaknya berapa, yang ikut berapa gitu ya. Tapi kan tapi kalau misalkan dia ini ya, dia wajib pajak badan, karena di Madya ya ini ya, karena Madya ini wajib pajak badan dan sudah besar, jadi saya kira memang semuanya wajib pajak itu memiliki angsuran PPh pasal 25 sih. Jadi memang tidak perlu untuk diklasifikasikan lagi. Jadi memang keseluruhan sepertinya memang terhutang untuk PPh pasal 25. Oke, Hasna, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Hasna? Udah, Bu. Oke, thank you Hasna. Good luck ya. Baik, berikutnya setelah Hasna ada Indra. Iya, Bu. Indra, ada yang mau ditampilkan? Silakan, Indra. Halo. Ya, silakan. Share screen ya, Bu ya? Ya, boleh. Silakan. Jadi sebelumnya selamat pagi Bu Farida dan teman-teman. Nah, untuk proposal ini saya judulnya tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 BRI Kantor Cabang Kute. Nah, untuk latar belakang sendiri, maaf sebentar, saya potong. Udah dapat ini ya, udah dapat persetujuan dari BRI-nya? sudah sih Bu. Sudah ya? Kebetulan mau memang untuk, oh gitu. Dan mau memang untuk di ini ya, ditampilkan ya namanya ya? Iya sih Bu. Ya, karena dalam sebenarnya kalau dalam karya tulis ilmiah itu ada namanya anonymity ya. Jadi memang melihat apa namanya, kalau misalkan sebenarnya tidak masalah gitu ya kalau misalkan cuman dituliskan ini tuh semuanya, bukan hanya untuk Indra ya. Ini apa namanya, info untuk semuanya. Jadi tidak masalah kalau misalkan dibilang kalau misalkan di bank A atau di bank C ataupun di PT A, PT B, PT X gitu, itu nggak masalah. Di judulnya itu nggak masalah seperti itu. Cuma nanti dideskripsikan bahwa PT X ini perusahaan apa-apa-apa, tapi tidak menyebutkan namanya. Cuman kalau misalkan sudah memperoleh persetujuan dari pihak banknya ini gitu ya untuk dituliskan di dalam karya tulis gitu ya, dan ini kan nanti secara tidak langsung dipublikasikan ya, meskipun memang untuk internal, belum untuk eksternal, karena memang belum ada online gitu ya terkait dengan KTTA ini. Kalau misalkan sudah dapat seperti itu, sudah dapat persetujuan, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi makanya tadi saya tanyakan kalau misalkan
belum dapat persetujuan gitu ya, mending dituliskan aja PT X atau PT B, PT A seperti itu, tidak masalah gitu. Oke, lanjut Mbak. Ya, jadi di latar belakang ini, pertama saya di paragraf utama menceritakan tentang pengertian pajak dan posisinya dalam konstitusi gitu ya. Lalu ada fungsi pajak, dan selanjutnya ada jenis-jenis pajak di Indonesia dan hubungannya ke APBN di 2019. Di paragraf selanjutnya baru saya menceritakan pajak penghasilannya, terus pemungutannya ada 3, lalu selanjutnya baru saya hubungkan ke BUMN, yang salah satunya adalah BRI ini. Nah, karena skala operasi yang besar, kan membutuhkan tenaga kerja yang masif gitu ya. Jadi, saya mencoba melihat bagaimana perlakuan perpajakan atas pembayaran upah gaji honorariumnya. Nah, oleh karena itu sebelumnya udah ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambingon berupa PPh Pasal 21 di kantor cabang Manado. Ini bentuknya kayak jurnal gitu. Nah, lalu berdasarkan alasan tersebut, jadi saya tertarik untuk melakukan penelitiannya dengan membandingkan antara teori dengan fakta lapangan. Itu, Bu. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pemotongannya, lalu penyetorannya bagaimana, lalu pelaksanaan kepatuhan pelaporannya seperti apa, dan kendala yang dihadapi oleh BRI Kantor Cabang Kuta. Nah, untuk tujuannya menjawab dari rumusan masalah, yaitu mengetahui proses pemotongannya, meninjau pelaporan, meninjau kepatuhan pelaporannya, dan mengetahui kendala yang dihadapi. Untuk ruang lingkup sendiri, saya rencananya dilakukan atas penghasilan yang PPh 21 tidak final untuk 2020. Dan metode pengumpulan datanya, untuk desain penelitiannya sendiri, saya pakai metode campuran, yang mana kuantitatifnya itu berupa data angka perhitungan, dan kualitatifnya berupa wawancara untuk meninjau apakah terdapat kendala dalam kepatuhan perpajakannya. Untuk jenis sumber datanya, ada primer dan sekunder. Untuk primernya ya wawancara tadi, dan sekunder gaji yang diberikan oleh dari BRI itu sendiri. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya pakai kepustakaan dan lapangan. Untuk kepustakaannya didapat dari buku, website, maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Dan untuk metode lapangan, dengan menghimpun data informasi terkait objek, dengan melakukan observasi, penelaahan dokumen, serta wawancara. Begitu, Bu. Oke, Indra, terkait dengan tadi kan coba lihat balik lagi ke pertanyaan penelitiannya. Tadi di situ tidak ada penelitian terkait dengan betul apa tidaknya gitu ya, yang sudah dilakukan penyetoran yang sudah dilakukan oleh kantor cabang BRI Kuta ini. Hanya dari pelaksanaan pemotongan, penyetoran, kepatuhan pelaporan gitu ya, sama kendala yang dihadapi. Nanti Indra bakalan ini meninjau gitu ya. Sebenarnya berapa sih potensi dari PPh 21 BRI Kantor Cabang Kuta ini dengan dibandingkan dengan kenyataannya gitu ya, realisasi yang dilakukan penyetoran dan pemotongan oleh mereka itu seberapa gitu. Itu akan dilakukan nggak? Perhitungannya gitu ya, Bu ya? Perhitungannya. Jadi kan ini kan terkait dengan PPh pasal lakukan. Akan dilakukan juga. Iya, berarti masih kurang ya, Bu ya, pertanyaannya? Ya, mungkin pertanyaannya ditambahkan lagi gitu ya. Bagaimana potensi PPh Pasal 21 tidak final gitu ya. BRI Kantor Cabang gitu ya. Sehingga nanti bisa dibandingkan tuh gitu ya. Sebenarnya
mereka ini sudah melakukan pemotongan yang benar nggak sih gitu ya berdasarkan aturan gitu ya. Kalau misalkan memang nanti ada potensi sebenarnya yang belum dilaporkan gitu ya oleh BRI kantor cabang Kuta ini kan bisa untuk menjadi temuan gitu ya, untuk menjadi saran gitu ya, perbaikan bagi bendahara dari kantor BRI kantor cabang Kuta ini gitu. Mungkin ditambahkan itu aja sih Indra, tapi yang lain sudah oke sih. Secara penulisan gitu ya, runtutan, koherensi dari antar paragraf juga sudah bagus. Ini Indra termasuk salah satu yang bagus gitu ya, terkait dengan penulisannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Indra? Oh, gini Bu, kan tadi ada wawancara untuk mengetahui kendala gitu ya Bu ya. Untuk format proposal KTTA diharuskan menuliskan proses wawancara gitu ya, pertanyaan wawancara di lampiran gitu ya Bu ya. Nah, kalau pertanyaannya sedikit aja tetap dibuat ya Bu ya? Iya, tetap dibuat. Jadi nanti dituliskan gitu ya, pertanyaannya kepada siapa aja. Jadi pastinya kan kalau misalkan terkait dengan kendala, ini kan kepada bendahara kan pastinya, bendahara BRI-nya yang mau ditanyakan. Ya, kepada bendahara BRI. Nah, mungkin kalau misalkan secara kualitatif ini kan sebenarnya butuh triangulasi ataupun konfirmasi gitu ya. Mungkin selain kepada BRI, kepada pimpinannya, kepala cabangnya gitu. Mungkin bisa seperti itu, ataupun kepada orang yang sudah dipotong gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Paling nggak minimal 2 orang lah gitu yang dilakukan wawancara ini gitu. Sehingga nanti data yang dihasilkan ini, misalkan terkait dengan kendala yang dihadapi dan lain sebagainya itu bisa lebih komprehensif gitu ya untuk bisa ditampilkan dalam karya tulis. Nah, sebenarnya banyak sekali terkait dengan narasi wawancara ini yang bisa untuk ditulis, nggak hanya sedikit sebenarnya. Mungkin bisa juga dari sebenarnya pertanyaan-pertanyaan singkat terkait dengan informasi mengenai pribadinya informan atau yang kita wawancara itu juga penting gitu. Misalkan boleh tahu gitu ya posisinya sebagai apa, namanya siapa gitu, sudah sejak kapan menjadi bendahara seperti itu. Itu kalau misalkan nanti diperoleh informasi bahwa ada ketidaksesuaian nih gitu ya antara yang dipotong dengan yang seharusnya dipotong gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa dilihat gitu. Oh, mungkin gitu ya dari pihak bendaharanya sendiri mungkin lack of knowledge gitu ya. Jadi kekurangan informasi atau kekurangan pengetahuan terkait dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Karena mungkin mereka masih baru. Nah, hal-hal ini bisa dielaborasi gitu ya di dalam KTTA-nya, sehingga mungkin perlu gitu ya sebenarnya siapa sih sebenarnya yang akan kita wawancara ini gitu ya, itu perlu sudah sejak kapan menangani masalah ini keuangan gitu ya, lalu bagaimana gitu ya kesulitan yang dihadapi terkait dengan apa yang pekerjaannya selama ini gitu ya, apakah sudah memperoleh informasi dari sosialisasi dari kantor pajak terkait dengan hal ini gitu ya, bagaimana gitu ya hubungan dengan kantor pajaknya dengan AR-nya gitu ya, apakah selama ini AR-nya membantu atau tidak. Sebenarnya banyak sekali yang bisa ditanyakan Dra gitu ya terkait dengan hal ini gitu. Jadi tidak hanya cuman apa saja kendala udah titik gitu ya, tidak hanya satu doang itu gitu, tapi dari situ aja bisa banyak gitu yang bisa untuk dijabarkan gitu ya terkait dengan pertanyaan penelitian. Jadi memang perlu untuk dituliskan gitu ya rencananya itu seperti apa, meskipun nantinya gitu ya terkait dengan penelitian kualitatif gitu ya, pertanyaan penelitian itu di lapangan itu bisa untuk berkembang gitu ya, tapi kita sudah punya ancer-ancer nih apa aja yang mau ditanyakan, sehingga ketika nanti kita bertanya tidak ada yang blank gitu ya, ataupun wah harusnya tadi saya nanya ini ya gitu ya, makanya itu jauh-jauh hari sudah harus di draft gitu ya. Itu tidak hanya untuk Indra ya, tapi untuk semuanya. Jadi semuanya itu harus sudah direncanakan di jauh-jauh hari gitu ya, pertanyaannya itu apa aja gitu ya, meskipun nanti di dalam kondisi realnya gitu ya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, tapi paling tidak dari draft yang sudah kita buat gitu ya, panduan wawancara tersebut itu sudah semuanya ditanyakan kayak gitu. Ada lagi ya? Terima kasih Bu. Oke, baik. Anda yang lain mungkin yang akan menanggapi?
Oke, jika tidak ada, oke baik kita lanjutkan. Setelah Indra, kita ada Ilham. Ya, saya Bu. Ya, Apa saya Ilham. terdengar? Terdengar. Bu. Baik. Terdengar. Ya. Oke, silakan Ilham jika ada yang mau Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian ini yang saya akan jelaskan adalah proposal penelitian sesuai dengan format yang ada di UTS, namun proposal yang sebenarnya itu sudah tidak jauh beda dengan proposal penelitian yang sesuai dengan format yang ada di UTS. Jadi judul yang akan saya tulis di proposal di KTTA ini adalah tinjauan pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Nah, di bagian tulisan yang saya warnai merah dan berlatar belakang kuning ini merupakan hal-hal atau variabel-variabel yang akan saya bahas di latar belakang. Jadi latar belakangnya itu saya mulai dari pengertian pajak, lalu pengertian wajib pajak, lalu saya membahas tentang sejarah pajak mengenai official assessment dan self assessment yang mengacu kepada kepatuhan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak tersebut itu harus dilakukan pemeriksaan untuk penegakan hukum atau law enforcement. Lalu berikut ini saya juga menjelaskan tentang nomor pokok wajib pajak karena saya membahas tentang pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP. Nah, di sini masalah penelitiannya. Jadi menurut saya itu untuk penghapusan NPWP itu tidak hanya wajib pajak yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, namun ada syarat-syarat yang lain. Jadi menurut saya akan ada banyak masalah-masalah terkait dengan hal tersebut, begitu Bu. Lalu di sini saya fokus penelitiannya adalah pemeriksaannya, jadi bukan proses penghapusannya. Namun saya memerlukan data-data terkait dengan proses penghapusan dari NPWP tersebut, Bu. Jadi maksudnya saya itu membutuhkan data-data mengenai berapa wajib pajak yang melakukan pengajuan atau permohonan penghapusan, dan berapa wajib pajak yang dikabulkan melakukan penghapusan, lalu berapa wajib pajak yang dilakukan penghapusan secara jabatan dan lain sebagainya. Nah, untuk peraturannya sendiri di sini saya menggunakan ada PMK. Di sini ada PMK nomor 147 PMK 03 2017. Lalu saya menggunakan juga SE 15 PJ 2018 tentang kebijakan pemeriksaan. Namun di sini ada koreksi Bu dari dosbing saya. Coba menurut dosbing saya itu harus cari peraturan di atasnya Bu terkait dengan SE ini begitu, karena pastinya kalau SE di atasnya ada peraturan yang di atasnya lagi begitu. Ya, ada yang lebih tinggi begitu. Ini terkait dengan lalu ada ini kesenjangan antara keadaan yang ideal dan keadaan yang aktual. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk syarat penghapusan tersebut itu tidak hanya wajib pajak telah tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, namun ada beberapa syarat berikut ini, sehingga pastinya ada celah untuk wajib pajak tersebut itu tidak melakukan permohonan penghapusan NPWP itu tidak berdasarkan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi mengapa saya merasa penting untuk melakukan penelitian ini? Jadi saya merasa penting melakukan penelitian tersebut itu karena ingin mengetahui proses penghapusan NPWP dan proses pemeriksaannya, gitu Bu. Namun lebih fokus kepada proses pemeriksaannya. Nah, karena KTTA terdahulu itu hanya membahas tentang proses penghapusan NPWP, sehingga saya lebih fokus kepada proses pemeriksaannya. Nah, judulnya seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, tinjauan pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Lalu ini pertanyaan penelitiannya.
Jadi pertanyaan penelitiannya itu saya mempertanyakan mengenai proses pelaksanaan, lalu kendala, mengatasi kendala dan kesesuaian. Namun ada juga koreksi dari dosbing saya, Bu. Jadi menurut beliau antara proses dengan kesesuaian ini digabung menjadi satu, Bu. Lalu antara kendala dan mengatasi kendala juga digabung menjadi satu. Jadi nanti akan saya koreksi. Jadi cuma ada 2 pertanyaan penelitian, Ibu. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Begitu. Begitu pula dengan tujuan penelitiannya, menyesuaikan dengan rumusan masalah. Berikutnya ini metode penelitian. Jadi saya menggunakan metode gabungan atau mixed method, yaitu eksplanasi di mana data kualitatif akan melengkapi data kuantitatifnya. Begitu. Lalu di sini juga saya menggunakan tinjauan pustaka, saya menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, dan saya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya jenis datanya itu ada data primer dan ada data sekunder. Namun ada kesalahan yang saya tulis di sini, Bu. Jadi saya kira untuk data primer itu terkait dengan wawancara, begitu. Nah, saya tulis di sini data sekundernya itu terkait dengan data yang saya minta di seksi pemeriksaan. Namun menurut dosen pembimbing saya ini masuknya ini masuk data primer. Betul begitu, Bu. Yang sekunder itu saya di sini saya tulis penulis akan meminta data tersebut kepada seksi pemeriksaan di KPP Jakarta Setiabudi 1. Begitu, Bu. Namun ini berarti ini data apa aja yang mau diminta? Ya, jadi persisnya adalah saya meminta kedua seksi. Yang pertama yang menangani tentang proses penghapusannya, yang tadi saya jelaskan mengenai berapa wajib pajak yang mengajukan permohonan, lalu berapa wajib pajak yang dilakukan penghapusan, dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan pemeriksaan, ya proses pemeriksaannya, proses pemeriksaan penghapusannya, begitu. Saya minta. Yang gini, pokoknya ketika data sekunder itu data gitu ya, baik itu berupa numerik ataupun dokumentasi gitu ya. Misalnya kita sudah mendapatkan data tersebut dari pihak kedua. Kita tidak perlu lagi untuk adanya kita mengolah, cuman memang tidak perlu lagi untuk mengkolek data tersebut. Jadi itu sudah ada, tinggal kita aplikasikan gitu. Data primer adalah data yang kita ambil langsung dari sumbernya. Nah, seperti proses wawancara, survei gitu. Nah, itu langsung itu merupakan data primer. Kalau misalkan yang diminta ini misalkan kayak dokumennya gitu ya dari seksi pemeriksaan, maka itu termasuk data sekunder. Oh, baik. Kalau misalkan dokumennya ataupun data yang misalkan sudah numeriknya, berapa jumlah yang melakukan penghapusan, berapa jumlah wajib pajak yang melakukan penghapusan NPWP, lalu dari jumlah tersebut berapa yang sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, itu merupakan data sekunder. Karena itu data yang memang sudah kita kita dapatkan gitu. Kita sudah nggak perlu untuk ngambil data lagi dari sumbernya gitu ya. Jadi karena memang di KPP sudah ada data itu gitu, sehingga kita tinggal ngambil itu data sekunder. Iya, jadi kemarin memang ada selisih paham begitu, Ibu, antara data sekunder dan data primer. Sebentar, siapa sih ininya? Siapa? Saya dosbingnya ini, Bu, Pak Tri Bayu Sanjaya. Oh ya, memang sebelumnya gitu ya di semester kalau nggak salah tahun lalu juga sempat ada perbedaan pendapat gitu ya antara kami dengan Dosko, dengan dosen koordinator waktu itu gitu ya, yang belum dosen koordinator sekarang gitu. Jadi Dosko ini juga berpendapat bahwa data yang kita ambil di KPP gitu ya, data apapun itu merupakan data primer. Tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Itu makanya kita luruskan bahwa data kalau misalkan sudah disajikan gitu ya, berupa kita tidak mengambil lagi gitu ya, meskipun itu data dari KPP gitu ya, tapi kan yang memiliki yang merupakan sumber dari datanya itu sebenarnya bukan KPP kan, sebenarnya sumber datanya adalah wajib pajak gitu ya. Wajib pajak melakukan
apa sih namanya, penghapusan NPWP. Jadi sebenarnya sumber dari segala sumbernya itu wajib pajak. Nah, KPP dalam hal ini mereka mengambil data dari sumbernya. Jadi mengambil data primer dari wajib pajak. Nah, karena kita mengambil datanya dari KPP, jadi kita mengambilnya data sekunder karena sudah dari pihak kedua dan ketiga gitu. Baik, ya, Ibu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dijelaskan ke ke dosen pembimbingnya. Dan bisa dilihat di banyak sekali kalau misalkan browsing bisa dilihat lagi gitu ya definisi dari data sekunder itu seperti apa. Ya, baik Ibu. Jadi saya lanjutkan sedikit. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan metode penelitiannya. Jadi saya bagi dua, ada penelitian kepustakaan dan ada penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini pastinya menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang lainnya seperti literatur, catatan atau buku dan lain sebagainya. Lalu juga saya menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan. Lalu untuk metode penelitian lapangan, saya akan melakukan wawancara, lalu saya melakukan observasi langsung, dan saya juga akan meminta data secara langsung kepada seksi pemeriksaan. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Memang terkait dengan apa sih namanya proses penghapusan NPWP ini sebenarnya memang yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan itu dalam tanda kutip biasanya itu adalah formalitas gitu ya untuk melakukan pemeriksaan tujuan lain terkait dengan penghapusan NPWP karena memang penghapusan NPWP ini merupakan hak dari wajib pajak ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan saat ini yang dihapus gitu ya, itu merupakan NPWP biasanya adalah yang saat ini terjadi gitu ya. Ini juga mungkin nanti masukan ya buat Ilham ya. Sebenarnya pemeriksaan tujuan lain penghapusan NPWP ini apa aja sih sebenarnya alasan gitu ya mengapa wajib pajak ini melakukan penghapusan NPWP. Ini juga mungkin perlu untuk dilihat gitu ya, sehingga nanti bisa dilihat statistiknya gitu ya. Sebenarnya berapa banyak sih gitu ya yang melakukan misalkan penghapusan NPWP karena mau NPWP istri bergabung dengan suami. Karena kan saat ini kebanyakan sih itu dengan aturan yang baru gitu ya untuk tidak karena kalau misalkan dia masih pisah gitu ya bisa ada potensi kekurangan bayar maka NPWP istri biasanya itu digabung gitu ya, dihapus dulu baru setelah itu bergabung dengan suami. Misalkan seperti itu. Ataukah mungkin penghapusan NPWP karena wajib pajaknya meninggal dunia gitu ya. Ataukah dengan alasan yang lain misalkan karena sudah melewati pensiun dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu memang banyak sekali alasan karena sekarang ini langsung misalkan dia 2 tahun sudah langsung non efektif ya, sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ataupun SPT tahunan, maka kebanyakan saat ini wajib pajak itu kalau misalkan dia sudah tidak memiliki lagi penghasilan gitu ya, mereka memilih untuk dinonefektifkan saja, tidak dilakukan penghapusan karena kalau non efektif itu sudah untuk kewajiban lapor, setor bayar dan sebagainya itu sudah hapus gitu ya. Sehingga kalau misalkan ini orang-orang yang masih muda gitu ya, itu kebanyakan memilih untuk non efektif daripada untuk menghapus NPWP. Karena kalau misalkan menghapus NPWP suatu saat dia memiliki pekerjaan lagi akan sulit lagi gitu ya untuk administrasi pajaknya gitu. Sehingga kemungkinan gitu ya yang melakukan penghapusan NPWP itu either dia adalah wanita yang memilih untuk bergabung dengan suami atau dia wajib pajak yang sudah meninggal atau mungkin umurnya yang sudah memang sepuh gitu ya, seperti itu nanti Ilham. Jadi tapi nanti Ilham klasifikasikan tuh gitu ya, berapa banyak sih klasifikasi orang yang seperti ini, alasan seperti ini, alasan seperti itu gitu ya, sehingga nanti bisa dilihat, digali lagi dari nanti kan mau bertanya juga kepada pemeriksanya ya. Sebenarnya yang paling mudah itu untuk melakukan penghapusan NPWP yang seperti apa sih gitu ya. Masing-masing itu kan pasti ada prosedurnya sendiri-sendiri. Kalau misalkan orang yang sudah meninggal apa yang dilakukan, apakah perlu untuk kunjungan ke lapangan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau misalkan ini biasanya kan untuk pemeriksaan ini kan harus diundang dulu gitu ya, wajib pajaknya,
apakah nanti pemeriksaannya itu dilakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor dan sebagainya, ini perlu dilihat lagi untuk masing-masing kasus gitu. Selain itu tadi apa ya yang mau saya mungkin itu juga bisa ditambahkan ke dalam rumusan masalah gitu ya, sehingga bisa nambah gitu ya jumlah sebenarnya kasusnya itu alasannya apa aja untuk ini pemeriksaan tujuan lain ini untuk penghapusan PPP itu alasannya apa aja gitu ya, sehingga bisa melihat nanti statistiknya gitu ya, berapa banyak yang melakukan penghapusan gitu ya dari jumlah WP keseluruhan, terus dari apa yang melakukan penghapusan itu alasannya apa aja gitu ya, dan perlu waktu berapa lama untuk masing-masing ini rata-rata untuk masing-masing kasus tersebut gitu ya. Kalau misalkan sudah dibagi menjadi berapa kasus kayak gitu. Udah, mungkin itu aja sih, Ham. Halo? Ilham? Wah, putus ya Ilham ya? Oke, baik. Kita tinggalkan Ilham kalau begitu. Kita beralih ke selanjutnya adalah Listan Triningsih. Iya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, proposal KTTA saya masih dalam tahap pembuatan, jadi belum bisa ditampilkan. Jadi proposal UTS ini berbeda dengan proposal KTTA. Di awal itu saya mengambil topik PKB, Bu. Itu ada 2 topik, e-samsa dan pemutihan. Lalu untuk UTS itu saya membuat proposalnya tentang e-samsat. Tetapi setelah UTS saya mempertimbangkan beberapa kondisi. Itu KTTA-nya lebih baik untuk yang program pemutihan. Oke. Jadi, judul KTTA saya itu tinjauan efektivitas. Ya, Bu? Oh, enggak. Lanjutkan aja dulu. Jadi, judul KTTA saya itu tinjauan efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Lalu untuk di latar belakang ini saya menyebutkan bahwa pajak daerah ini merupakan penyumbang PAD terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini nanti saya akan sajikan tabelnya. Lalu salah satu pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan ternyata PKB ini merupakan penyumbang penerimaan pajak daerah terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini nanti saya juga menyajikan tabelnya. Lalu Bu, karena saya belum mendapatkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor dari BKADIY, Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta, jadi saya mengambil data dari berita dulu yang menyebutkan bahwa jumlah besaran tunggakan PKB di Bantul, Kabupaten di DIY sebesar 8 miliar. Ini belum termasuk jumlah tunggakan dari 4 kabupaten lainnya di Provinsi DIY. Lalu di paragraf selanjutnya, saya menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini. Lalu karena rendahnya tingkat kepatuhan ini, pemerintah mengadakan kebijakan pemutihan PKB. Nah, di DIY sendiri, Bu, untuk tahun 2020 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Nah, kebijakan ini awalnya berlaku dari April hingga Juli. Tapi karena masa pandemi, pemerintah DIY memperpanjang kebijakan ini hingga tiga kali, sehingga pemutihan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Lalu untuk pertanyaan penelitian saya, yang pertama itu, bagaimana efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Lalu yang kedua, apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini? Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi hambatan yang muncul? Lalu yang keempat, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini? Untuk penelitian ini saya menggunakan data primer dan sekunder. Data sekundernya saya peroleh dari BKA DIY, itu ada beberapa data dan tunggakan pajak kendaraan bermotornya per tahun, ada pencairan tunggakannya, ada penerimaan PKB-nya, ini ada yang per tahun, ada per bulan. Nanti yang per bulan ini untuk melihat jumlah penerimaan PKB sebelum adanya kebijakan ini dan saat diterapkannya, lalu ada target penerimaan dan realisasinya.
Data ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang bagaimana efektivitas kebijakan ini. Lalu untuk mendapatkan data primer, saya melakukan wawancara. Ini untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang apa saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Nanti saya wawancara dengan pemerintah Pemprov DIY selaku pembuat kebijakan. Lalu untuk menjawab pertanyaan ketiga, saya juga melakukan wawancara dengan pemerintah Pemprov DIY, dan untuk menjawab pertanyaan keempat tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, nanti saya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang memanfaatkan kebijakan ini. Sekian. Oke. Untuk dapat data dari masyarakat yang memanfaatkan itu dapat dari mana? Itu ada dari sepupu sama ada dari tetangga. Oh gitu, yang memanfaatkan hal tersebut. Ya. Berarti sudah tahu ya, sudah ada proporsi samplingnya ya. Oke. Tadi sebentar, untuk efektivitas tadi yang mau dihitung apanya? Saya? Jadi itu nanti kan ada penerimaan pajak kendaraan bermotornya, Bu. Dan ada jumlah tunggakan pajaknya. Jumlah penerimaannya itu selalu meningkat, tetapi tunggakannya itu juga selalu meningkat. Lalu ada juga pencairan tunggakannya PKB-nya bertahun. Lalu ada penerimaan PKB-nya itu per bulan. Ini untuk melihat jumlah penerimaan PKB-nya itu, jumlah penerimaan PKB sebelum adanya kebijakan dan saat diterapkan kebijakan. Jadi nanti dilihat jumlah penerimaan PKB pada bulan Januari sampai Maret sebelum adanya kebijakan dan April sampai Desember. Lalu setelah itu ada target dan realisasi penerimaan PKB-nya. Oke, mungkin ditambahkan juga gitu ya jumlah kendaraan bermotornya saya. Oh ya, itu datanya dapatnya dari mana ya, Bu? Biasanya ada juga di situ di BKAD. Ada juga di PKA. Jadi kan pasti kan untuk jumlah berapa harusnya pajak yang terutang itu kan melihat berapa jumlah ininya juga gitu ya. Jadi motor ini terutang berapa, motor ini kan pasti mereka punya gitu ya data itu gitu ya. Misalkan list punya 2 kendaraan bermotor gitu ya, yang satu terutang berapa itu kan pasti sudah punya nih. Kenapa saya sebutkan hal tersebut gitu ya? Saya takutnya gitu ya nanti ketika penerimaannya meningkat belum tentu karena memang dari pihak wajib pajak itu patuh gitu ya, menambah kepatuhan gitu ya, tapi kemungkinan bisa terjadi juga jumlah kendaraan bermotornya itu lebih banyak gitu ya yang beredar di masyarakat. Karena semakin tahun kan kalau di Indonesia kan tidak mengikuti peraturan, bukan peraturannya, tidak ada peraturan bahwa memang kendaraan bermotor ini hanya berumur 10 tahun seperti itu. Terus kalau misalnya 10 tahun terus dihancurkan seperti itu kan tidak ya. Jadi memang kendaraan dari awal sampai sekarang ini gitu ya masih tetap beroperasi gitu ya. Kecuali kalau misalkan kendaraan tersebut rusak dan lain sebagainya. Dan dari tahun ke tahun gitu ya jumlah kendaraan bermotor itu kan semakin meningkat. Meskipun gitu ya nanti perlu untuk dituliskan juga gitu ya di mungkin latar belakang atau apalah gitu ya, di latar belakangnya kayaknya lebih cocoknya ya. Meskipun sebenarnya adanya pajak kendaraan bermotor ini salah satunya adalah untuk menanggulangi eksternalitas negatif gitu ya dari kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor ini kan pasti menimbulkan polusi gitu ya. Makanya salah satu insentif yang bisa diberikan masyarakat gitu ya karena telah menimbulkan adanya polusi tersebut gitu ya, maka dipajakilah dengan kendaraan bermotor. Salah satunya itu fungsi dari pajak kendaraan bermotor itu kan itu ya. Tadi gitu ya untuk melihat efektif dan tidaknya gitu ya adanya kebijakan pemutihan itu memang bisa dilihat dari pemutihan itu kan hanya untuk menghapuskan sanksi administrasi ya. Iya, dendanya saja. Dendanya aja kan, bukan pemutihan. Misalkan gini, dia harusnya terutang belum bayar dari tahun 2015 gitu ya sampai dengan 2020 gitu ya. Terus utang pajak dari 2015 sampai dengan 2019 ini dihapuskan, nggak seperti itu kan? Dia tetap harus bayar, hanya dendanya aja yang nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Selanjutnya gitu ya bisa dilihat pula gitu ya. Wajib pajak yang memiliki utang pajak gitu ya.
yang memiliki utang pajak dan denda pajak gitu ya, dari tahun yang ikut lah, pokoknya yang ikut program pemutihan ini berapa banyak. Ya, nanti dari situ bisa dilihat juga penerimaannya berapa gitu ya dari program pemutihan ini. Jadi seharusnya denda pajaknya itu yang harus dibayar itu berapa gitu ya, yang diputihkan, sehingga sebenarnya mungkin dari Pemdanya itu kehilangan potensial loss dari denda gitu ya, tapi mereka karena adanya program pemutihan ini justru malah bisa untuk mengkolek berapa banyak dari utang pajak yang memang harus mereka bayar gitu. Nanti bisa dilihat dari situnya untuk efektivitasnya. Ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Bagus ini terkait dengan PDRD ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Kemarin UTS-nya juga bagus terkait dengan penulisannya, sudah runtut juga gitu ya, koheren antar paragraf. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke ada Melani. Ya Bu, langsung aja ya Bu ya. Jadi sama kayak Listantri, proposal KTTA saya beda Bu sama yang di UTS. Tapi saya jelaskan yang UTS kemarin aja. Yang pertama itu dari latar belakangnya. Jadi saya bawakan pertama dari Indonesia itu produksi kopi terbesar nomor 3. Kemudian Sumatera Utara, ini sudah saya perbaiki Bu dari yang UTS. Jadi Sumatera Utara itu nomor 5 dan dairy adalah nomor 1 di Sumatera Utara, di mana rata-rata setiap tahunnya menghasilkan 13.000 ton. Dan menurut Kementerian Pertanian, harga kopi itu rata-rata dalam setahun tahun 2019 adalah 22.500 per kilogram. Jadi ada penghasilan gitu Bu. Jadi sudah ada yang disebut dengan penghasilan seperti di pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008. Kemudian jadi Bu, dari data BPS Kabupaten Dairi pada tahun 2019 itu jumlah industri pengolahan kopi di Kabupaten Dairi hanya 16 industri yang terdaftar. Artinya hal ini tidak selaras dengan potensi Kabupaten Dairi yang merupakan penghasil kopi terbanyak di Sumatera Utara. Jadi ada keadaan tidak ideal di mana jumlah industrinya cuma 16, padahal yang kenyataannya berapa? Apanya Bu? Kenyataannya berapa banyak? Kenyataannya cuma ada 16 industri Bu. Itu yang terdaftar? Iya, yang terdaftar. Jadi di sini ada juga Bu jurnal yang pernah meneliti sebelumnya Bu bahwa katanya sebentar Bu, masyarakat itu nggak mau mendaftar karena mereka malas, karena cuman di rumah aja untuk menghindari biaya pendaftaran dan juga pajaknya kayak gitu Bu. Jadi saya merasa ini penting untuk diangkat gitu Bu, bahwa ada potensi pajak yang besar di mana ada tax gap juga dalam industri pengolahan kopi ini. Gitu. Tapi Melani ini nggak, maksudnya tahu dalam tanda kutip ya, tak mengetahui nggak kalau misalkan ada harusnya gitu ya, masyarakat tersebut itu terdaftar mengelola industri kopi tapi tidak mendaftarkan diri gitu ya untuk memperoleh izin. Banyak. Tahu Bu, karena saya tinggal di sini juga, tahu orangnya itu. Jadi memang harusnya lebih dari 16 ya yang merupakan industri pengolahan kopi gitu ya. Iya Bu. Oke, tapi memang mereka berarti yang sudah terdaftar itu skala industrinya besar. Iya Bu. Jadi yang menengah ke bawah gitu belum ataupun tidak mendaftarkan diri gitu ya. Memperoleh izin usaha gitu ya. Ini maksudnya 16 itu memperoleh izin usaha atau sebagai wajib pajak? Masih memperoleh izin usaha Bu. Hanya izin tapi usaha. Belum tahu kalau misalkan mereka ini sudah terdaftar atau belum gitu ya sebagai wajib pajak? Belum Bu. Oke. Terus pertanyaannya tadi apa? Oke, lanjutan. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana proses bisnis industri pengolahan kopi
Kemudian yang kedua, bagaimana kewajiban perpajakan industri pengolahan kopi di Kabupaten Dairi. Yang ketiga, bagaimana aspek perpajakan industri pengolahan kopi di Kabupaten Dairi. Yang keempat, bagaimana mekanisme penghitungan pajak penghasilan industri pengolahan kopi di Kabupaten Dairi. Dan juga yang kelima, seberapa besar potensi pajak penghasilan dan tax gap industri pengolahan kopi di Kabupaten Dairi. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran. Karena penelitian ini butuh data yang memuat informasi rinci mengenai gambaran usaha, proses bisnis, dan peredaran bruto usaha. Karena data dari Dinas Koperasi dan Industri UMKM itu nggak memuat peredaran bruto, hanya pelaku industri yang terdaftar saja. Jadi butuh wawancara mendalam mengenai informasi-informasi tersebut. Kemudian membutuhkan penelitian kuantitatif di mana data tersebut akan diolah secara numerik dan disajikan dalam bentuk grafik, di mana pengumpulan data kualitatif menggunakan strategi wawancara dan juga yang kuantitatif menggunakan strategi arsip atau penelitian dokumentasi. Kemudian jenis data yang dibutuhkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian data sekunder berupa data penerimaan pajak usaha, penerimaan pajak industri pengolahan kopi dari KPP Pratama Kabanjahe, dan juga jumlah pemilik usaha industri pengolahan kopi yang terdaftar dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dairi. Teknik, itu aja deh Bu. Perlu teknik. Oke, baik. Tadi bisa diklasifikasikan nggak ya untuk ada KLU-nya untuk industri kopi ini? Nah, sudah ini dia, belum? Belum, Bu. Kemarin. Kemarin gimana? Nggak jadi, Bu. Lanjut aja. Jadi mungkin kalau misalkan untuk kita bisa untuk memperoleh data tersebut gitu ya, kita harus tahu dulu klasifikasi lapangan usaha untuk industri kopi. Mungkin nanti Melanie cari tahu gitu ya. Jadi KLU untuk pengusaha kopi itu berapa gitu ya. Kan untuk KPP Kabanjahe sendiri membawahi berapa kabupaten? Kurang tahu sih Bu, tapi termasuk kabupaten saya. Termasuk Kabupaten Dairi ya? Ya. Karena ini terkait dengan Kabupaten Dairi gitu ya, apakah nanti bisa untuk di filter gitu ya dari KPP Kabanjahe untuk melihat wajib pajak mana sih gitu ya di Kabupaten Dairi gitu yang pengusaha kopi gitu, apakah bisa untuk dilakukan filtering seperti itu? Mungkin nanti itu bisa ditanyakan juga oleh Melanie ya, sehingga nanti akan pengolahan data atau penanalisis datanya itu nanti bisa tidak bias gitu ya. Oh ya, kita berarti memang fokusnya di Kabupaten Dairi karena tadi kan terkait dengan data penerimaan gitu ya. Industri pengolahan industri kopi itu kan dari BPS Kabupaten ya. Iya. Nah itu kan biar bisa matching gitu antara data pajak dengan data secara ekonomisnya dari pengusaha kopi ini. Terus yang kedua gitu yang ingin saya tanyakan, nantinya wawancara itu akan dilakukan kepada siapa? Kepada ini Bu, pelaku industri pengolahan kopi, usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga yang nggak terdaftar. Oke, berarti yang mungkin ada 3 klasifikasi di sini ya. 3 klasifikasi. Ada kemungkinan nggak ya kalau misalkan dia belum mendaftar sebagai industri pengolahan kopi tapi dia terdaftar sebagai wajib pajak? Kayaknya nggak sih Bu, karena biasanya nggak ya. Duluan izin usaha. Oke. Berarti memang ada 3 klasifikasi mungkin nanti Melanie yang perlu untuk dicari datanya gitu ya. Yang pertama tadi dari industri kopi yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah terdaftar di industri gitu ya, di tadi Dinas KUKM ya? Iya. Dinas KUKM. Yang kedua dia hanya terdaftar aja tapi belum memiliki NPWP. Yang ketiga dia belum terdaftar
di Dinas KUKM dan juga belum memiliki NPWP. Sehingga dari situ bisa dilihat gitu ya, sebenarnya alasan utama mereka itu tidak mau itu kenapa gitu ya, dan melihat juga apakah dari kan tadi ada proses bisnis ya yang mau dilihat juga ya dari industri pengolahan kopi ini gitu ya. Apakah masing-masing wajib pajak itu memiliki dalam tanda kutip proses bisnis yang sama gitu ya. Takutnya gini, mungkin industri yang besar yang sudah terdaftar itu mereka memiliki kebun sendiri, bisa terjadi kemungkinan gitu ya hal tersebut. Untuk yang industri pengolahan kecil gitu ya, mungkin mereka beli dari pengepul gitu ya. Ada hal yang lain. Jadi kan hal-hal yang seperti itu kan nanti akan memiliki potensi perpajakan beda gitu ya. Kalau misalkan dia sendiri gitu nanti seperti apa? Kalau misalkan dia memiliki dia beli dari pengepul nanti terutang pajaknya nanti apa aja gitu. Itu kan masih ada banyak gitu ya. Atau bisa juga melihat karena tidak adanya omset gitu ya. Ini memang pertanyaannya sensitif gitu ya terkait dengan hal ini gitu ya, omset. Seberapa banyak sih? Kalau misalkan tidak bisa untuk dilihat dari sisi omsetnya, mungkin dari sisi pengeluaran ataupun bisa dilihat dikira-kira kalau misalkan Melanie bisa datang gitu ya ke wajib pajaknya, bisa dikira-kira dia memiliki misalkan berapa banyak ini ya karyawan gitu ya, bisa dilihat dari situ gitu ya untuk melihat omsetnya. Apakah nanti si WP ini kalau misalkan dia belum terdaftar ini harusnya dia itu masih terutang PP 46, PP 23 gitu ya, yang 0,5%, ataukah dia memang sudah harus memiliki pembukuan untuk terutang PPh yang biasa gitu ya. Hal tersebut bisa dilihat hal tersebut. Itu terus mungkin sementara itu aja deh terkait dengan hal ini. Untuk rumusan masalahnya, pertanyaan penelitian tidak perlu banyak-banyak. Kalau misalkan memang ada yang bisa untuk digabungkan jadi satu, digabungkan. Tadi sampai 5 ya, mungkin 3 sampai 4 aja gitu boleh. Oh iya Bu. Oke, thank you Pani. Ya sama-sama. Oke, berikutnya kita ke Muhammad Dega. Ya Pak, Bu langsung. Saya ada yang mau ditampilkan Bu. Oke, sip. Bentar ya. Dega, oke. So, silahkan Dega. Oke. Share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bu Farida. Jadi saya di sini sebenarnya judul KTTA dan proposal yang saya kerjakan di UTS juga berbeda kayak Melanie sama Tantri. Kalau sekarang untuk KTTA itu saya membahas tentang tinjauan potensi pajak penghasilan coffee shop di daerah KPP Pratama Cibinong. Nah, kalau sebelumnya saya membahas tentang e-commerce ya di PPN. Ya, tuh. Nah, untuk yang proposal yang ini tuh, kenapa saya ganti? Karena sebelumnya kan belum ada pembagian bidang juga, jadi makanya masih bingung kemarin. Terus langsung ke latar belakang aja, Bu. Oke. Nah, jadi pertama tuh latar belakang kenapa saya memilih topik ini tuh, jadi di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah KPP Pratama Cibinong tuh banyak sekali tersebar beragam coffee shop dari yang bentuknya kecil, menengah, atau mungkin sampai yang tinggi atau yang high class gitu. Nah, terus banyak banget yang termasuk kriteria mungkin bisa saya hitung ada di sekitar daerah itu aja radius 2 km aja tuh udah ada 40 coffee shop gitu. Nah, terus karena iya Bu, terus karena bisnis coffee shop ini juga menjadi potensi penerimaan yang besar karena kan sekarang masyarakat Indonesia tuh entah nongkrong tuh jadi suatu kebiasaan gitu. Entah kenapa. Terus masyarakat Indonesia juga sering banget untuk mengkonsumsi kopi. Dan apalagi di COVID kayak gini, kopi juga suka dikonsumsi melalui GoFood atau GrabFood gitu. Jadi itu latar belakang yang
kenapa saya milih topik ini. Sebenarnya masih banyak, tapi itu ada di proposal saya, dan karena masih berantakan, makanya saya pakai PPT ini. Saya masukin yang intinya aja, yang penting. Terus selanjutnya ke rumusan masalah itu. Ada 4 pertanyaan di dalam rumusan masalah saya. Yang pertama itu, apa saja jenis penghasilan yang dimiliki coffee shop itu. Terus dari jenis penghasilan itu, apa yang bisa menjadi potensi perpajakan coffee shop itu sendiri. Terus berapa besar potensi pajaknya yang bersumber dari coffee shop. Dan yang terakhir tuh bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman WP Business Coffee Shop itu sendiri tentunya di wilayah KPP Pratama Cibinong. Untuk tujuan penulisannya ya intinya saya udah mengetahui dan memahami jenis penghasilan yang dimiliki coffee shop, terus mengetahui dan memahami jenis penghasilannya juga, berapa besar potensi pajak, serta mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman kewajiban perpajakan di wilayah KPP Pratama Cibinong ini. Lalu metode pengumpulan data yang saya gunakan itu ada 2. Sebenarnya masih ada yang ingin saya tambahkan, tapi karena belum yakin, jadi belum saya tambahkan di sini. Untuk metode pertama itu metode penelitian kepustakaan, ya mengumpulkan data dari literatur seperti jurnal, artikel, dan buku referensi dan sumber-sumber lainnya. Untuk sekarang itu baru ada 3 jurnal sama 1 KTTA yang membahas mirip sama pembahasan saya ini, punya cutting. Kalau yang punya cutting itu terkait kafe di wilayah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, saya ingat. Terus yang penelitian lapangan ini ini juga rekomendasi dari Dusbing saya. Jadi saya daripada kalau misalnya nggak bisa wawancara, saya bisa ngumpulin datanya dengan observasi aja, kayak duduk di situ dan hitung berapa banyak pelanggan yang lewat ke situ, terus ngelihat menunya juga, nanti menunya dilampirkan, dan nanti bisa dihitung aja berapa dari misalnya menu termahalnya 50.000, terus dikali jumlah pelanggan yang lewat ke situ. Tapi saya juga sebenarnya ingin menambahkan wawancara, tapi belum ada kepastian sama teman saya yang punya coffee shop sama teman-temannya, jadi masih bingung. Mudah-mudahan bisa juga sih agar ada data yang lebih pasti juga. Mungkin sekian aja Bu, udah dari saya. Saya juga tahun lalu pernah membimbing ya terkait dengan usaha coffee shop gitu ya. Nah, coba saya lihat dulu sedikit ini ya. Cuman memang tidak bisa. Terkait dengan hal ini, tadi yang disampaikan oleh dosen pembimbing bagus ya, gitu ya. Kalau misalkan memang tidak bisa untuk melakukan wawancara, gitu ya, karena memang tidak memiliki sebenarnya tidak memiliki akses gitu ya ke coffee shopnya gitu. Ya udah, kalau misalkan nggak berani untuk melakukan wawancara, nggak berani untuk ketemu, nggak dibolehkan gitu, pura-pura aja gitu jadi ini ya, jadi apa sih kan gitu ya. Terus kita hitung gitu ya, dalam kira-kira aja dalam satu jam ada berapa banyak pelanggan yang datang gitu ya, dan kita rata-rata aja dari menu yang paling tinggi ke paling rendah, rata-rata berapa dikalikan dengan jumlah pelanggan. Oke, itu 1 jam dia bukanya berapa jam, meskipun memang itu ada sedikit pasti ada biasnya gitu ya, tapi kita bisa melihat kira-kira sekian loh gitu ya untuk omsetnya gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, kan tadi ada kepatuhan juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, gimana? Iya benar Bu. Gimana dia? Kemungkinan sih kalau data yang kepatuhan itu nanti minta ke KPP-nya sih Bu. Nah, kalau minta ke KPP tadi pastikan dulu ya ada KLU-nya. Karena untuk KPP itu untuk apa sih namanya, memfilter data itu harus ada misalnya kuncinya gitu ya. Nah, kuncinya itu adalah KLU gitu ya. Nah, ini untuk pengusaha coffee shop itu terdaftar dengan KLU berapa gitu ya. Apakah semua, ya tadi kan ada 40 ya, sebenarnya memang bagusnya sih memang untuk melakukan wawancara ya ke wajib pajaknya, sehingga bisa tahu
Gimana? Itu Bu, jadi sebenarnya rencananya tuh kalau kata dosbing saya sih nggak usah ngambil semuanya, ambil sekitar 3-5 aja, nanti dilakukan perbandingan. Iya, sebenarnya gitu. Nggak perlu untuk di semua 40-40-nya gitu ya. Misalkan ada 40 di radius 2 km, ambil aja, nggak perlu sebenarnya 2-3 aja sudah cukup gitu ya. 3 kalau misalkan mau lebih dari itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi 2-3 aja sudah cukup untuk melakukan perbandingan. Jadi pertama adalah melihat apakah wajib pajak coffee shop tersebut terdaftar sebagai wajib pajak ataukah tidak. Jangan-jangan dari coffee shop itu tidak ada yang terdaftar gitu ya, ataukah mungkin mereka itu terdaftar dengan KLU yang berbeda misalkan gitu ya. Dega punya coffee shop gitu ya, tapi Dega itu tidak melapor, tidak coffee shop tersebut tidak memiliki NPWP, tapi Dega yang memiliki NPWP dan melaporkan hal tersebut gitu ya, penerimaan dari coffee shop itu sebagai penerimanya Dega, itu bisa gitu ya. Mungkin bisa dihitung PP23-nya gitu ya. Meskipun tadi bisa dilihat juga apakah misalkan Dega ini memiliki usaha yang lain gitu ya selain coffee shop, ataukah mungkin Dega sebagai karyawan tapi yang memiliki side job ataupun usaha lain sebagai pemilik coffee shop. Nah, itu juga nanti bisa berbeda lagi sebenarnya penghitungan potensinya gitu ya terkait dengan hal ini. Terus coba kita lagi ya. Karena kan masing-masing coffee shop itu ini ya pasti biasanya nggak hanya menjual kopi gitu ya, pasti ada makanan lain gitu ya, ada makanannya, ada yang lain. Apakah mungkin bisa juga proses bisnisnya ada yang lain juga, mungkin mereka ada menjual hiburan ataupun mungkin di sana ada game game board live game. music sih biasanya Bu. Nah, apalagi musik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu juga perlu dilihat apakah ada live musiknya, ataukah ada tambahan entertainment yang lain gitu ya di situ. Misalkan bisa karaokean, ataukah sekalian ada bisa nonton film, bisa mungkin aja ya di situ ya, home theater dan sebagainya kayak gitu. Apa aja yang bisa yang ditawarkan dalam tanda kutip ya oleh coffee shop tersebut kepada pelanggan, itu juga perlu dilihat lagi gitu ya. Makanya kalau bisa tadi penelitian lapangan, observasi sekaligus wawancara juga kepada pemilik coffee shopnya gitu. Jadi nggak perlu semuanya, tapi di random aja gitu ya dengan beda-beda proses bisnis kali ya. Misalkan yang ini kelihatannya coffee shop-nya kecil, dari yang kecil, yang menengah, yang coffee shop besar gitu. Bisa dilihat gitu ya, kalau misalkan coffee shop besar itu mereka seperti apa gitu ya, dan harganya seperti apa. Oke, sebentar, saya coba lihat. Nah, kalau misalkan tadi ya tingkat kepatuhan itu, saya kurang tahu ya, kalau misalkan coffee shop itu ada jenisnya sendiri atau jangan-jangan dia memang tergabung dengan satu KLU sendiri gitu. Tapi coba nanti tanyakan dulu ke KPP Cibinongnya ya, seperti apa. Ya, baik. Oke, sebentar. Tapi bisa diperoleh nggak informasi berapa jumlah coffee shop yang ada di Cibinong, bukan di KPP-nya ya, di Kabupaten Cibinong? Mungkin kalau kayak gitu saya harus observasi langsung sih Bu, karena beneran banyak banget di daerah situ. Jadi bener-bener harus motor. Itu juga sebelumnya kan saya ngelakuin ini kan sebenarnya karena sering di Cibinong, jadi karena SMA saya juga di situ. Jadi dari dulu tuh emang udah keseringan dan ngelihat coffee shop tuh udah nggak bisa dihitung lagi gitu di daerah KPP-nya, dari daerah KPP-nya aja udah banyak banget. Misalnya dihituin ke Kabupaten Bogor atau ke Cibinong ke situnya lagi sekitar mungkin radiusnya tambah lagi sekitar 3 km itu udah banyak banget mungkin. Iya. Kalau misalkan memang ada, coba cari informasi mungkin di BPS ataupun di Pemda-nya sendiri. Apakah ada informasi mengenai jumlah coffee shop gitu ya di kabupaten tersebut gitu ya. Karena ini untuk melengkapi gitu ya di latar belakang sehingga tujuan dari Dega itu bisa tertangkap oleh pembaca gitu, karena ini gitu ya, sehingga memang ini penting nih gitu ya dilakukan. Karena itu tadi juga sebenarnya untuk
coffee shop gitu ya, tidak hanya potensi kalau misalkan melihat ini kan tadi judulnya apa, potensi ya, potensi pajak. Bu. Potensi pajak ini masuk ke dalam apa, PPH atau PPH Bu, PPH ya. Sebenarnya kan tidak hanya potensi dari PPH-nya sendiri gitu ya yang ada gitu ya, yang di sini ada terutang, bisa juga nanti pajak restoran dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nanti bisa disinggung sedikit gitu ya terkait dengan pajak daerahnya gitu, sehingga mungkin nanti bisa juga menjadi inputan bagi apa namanya Pemdanya gitu ya, dengan banyaknya jumlah coffee shop itu berarti memang ini ada potensi pajak daerah loh di sini juga gitu, meskipun memang apa namanya topiknya Dega ini terkait dengan PPH gitu ya. Sebenarnya ada yang saya ingin tanyakan juga Bu. Jadi, gimana? Jadi kalau misalnya saya nambahin kayak gitu nggak melenceng ya hitungannya? Enggak sih. Kalau maksudnya menambahkan tapi bukan dimasukkan ke dalam rumusan masalah gitu ya. Nanti di analisisnya. Di analisisnya ditambahkan. Sebenarnya masih ada loh, masih ada apa namanya hal yang lain, pajak yang lain gitu ya, yang potensi pajak yang lain yang bisa untuk masuk ke dalam potensi pajak dari coffee shop ini, yaitu pajak daerah. Gitu aja gitu ya. Untuk penambahan apa ya, ngecap ya istilahnya kalau kita ya gitu ya, untuk kita di analisisnya nanti gitu. Karena itu kan pasti ada gimana? Itu nambahnya di latar belakang atau gimana? Enggak, di analisisnya nanti di terakhir gitu ya, di kesimpulan dan sarannya itu loh. Oke. Nanti bisa untuk menjadi tambahan masukan gitu ya. Sebenarnya masih selain dari potensi PPH gitu ya, masih ada lagi mungkin dari sisi PPN, pajak daerah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada nanti ini sebagai karena kan ada keterbatasan penelitian ya, sehingga mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa untuk fokus di jenis-jenis pajak yang lain gitu daripada pajak yang PPH ini, seperti itu. Baik. Dimengerti. Ya, gitu. Bentar. Ini kalau misalkan clue, coba saya lihat dulu. Ini terkait dengan coffee shop ini. Jadi memang tidak ada ini sendiri ya, tidak ada secara tersurat gitu ya terkait dengan pengusaha coffee shop. Tapi di sini yang mungkin masuk ke dalam ini ya. Itu ada di sini ada jasa, bukan jasa sih sebenarnya. Ada yang sebenarnya ada di situ nanti kalau tidak salah di KLU-nya itu jenis-jenis ada restoran gitu ya, usaha restoran, usaha catering kalau tidak salah di bagian-bagian situnya di industri pengolahan kalau nggak salah. Tapi nanti coba cek lagi ya Dega ya terkait dengan KLU-nya. Karena nanti bisa untuk melihat, karena yang mau dilihat adalah kepatuhan pajaknya gitu ya, sehingga kita harus tahu nih wajib pajaknya mana aja. Jangan-jangan sebenarnya dari industri coffee shop tersebut tidak ada yang terdaftar sebagai wajib pajak gitu ya, atau justru terdaftar tapi dengan apa namanya nama yang lain gitu ya. Mungkin yang terdaftar justru industri yang lain, bukan industri coffee shop gitu ya. Jenis-jenis seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Oke, mungkin itu aja Dega. Ada yang lain yang mau ditanyakan Dega? Enggak Bu, udah itu cukup. Udah. Oke, thank you Dega. Sama-sama. Ternyata segini ya. Oke, karena waktunya udah habis, ini baru berapa orang ya? Baru Dega itu 15 ya, baru separuhnya. Berarti memang masih diperlukan 2 pertemuan lagi lah ya kita ya. Oke, jadi tidak apa-apa ya kalau misalkan pekan depan kita melanjutkan presentasi proposal lagi ya. Jadi nantinya apa namanya materinya nanti akan saya bagikan aja dalam bentuk rekaman, sehingga nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan aja ditanyakan. Nggak apa-apa, pokoknya saya terbuka sekali kalau misalkan teman-teman mau japri gitu ya, ataupun mau bertanya di grup gitu ya, di luar jam perkuliahan tidak masalah. Jadi apapun itu, jadi misalkan teman-teman, Bu saya mau diskusi masalah KTTA saya boleh, atau terkait dengan nanti
Kalau terkait dengan analisis nanti yang di kualitatif dan juga kuantitatif untuk pekan depan dan pekan depan selanjutnya itu memang lebih kepada teknik, sangat-sangat teknik gitu ya, dan lebih agak sedikit advance gitu ya daripada kalau misalkan yang dilakukan nanti teman-teman yang diharapkan untuk teman-teman nanti D3 ini gitu ya, karena untuk teman-teman D3 ini tidak perlu terlalu advance, cukup dengan misalkan studi kepustakaan nggak masalah gitu ya, ataupun mau melakukan wawancara hanya 2-3 orang nggak masalah gitu, melakukan menyebarkan kuesioner gitu ya, tidak sesuai dengan misalkan teknik sampling gitu ya, karena memang keterbatasan dana, biaya, waktu gitu ya, itu juga kalau menurut saya masih bisa acceptable gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu fokusnya itu jangan diberikan terlalu berlebih gitu ya di KTTA ini, karena memang teman-teman masih ada mata kuliah yang lain yang perlu untuk mendapatkan fokus yang lain gitu ya, sehingga jangan terlalu fokus, jangan terlalu diambil berat dan diambil stres gitu ya untuk KTTA ini. Tenang gitu, kalau misalkan memang bingung dan lain sebagainya bisa didiskusikan baik itu dengan saya, dengan dosen pembimbing gitu, insya Allah pasti akan ada jalan gitu terkait dengan permasalahan yang nanti teman-teman hadapi. Karena sebelum nanti teman-teman ini ya, sebaiknya memang sebelum teman-teman melakukan memproses izin riset terlebih dahulu, pastikan bahwa data yang akan teman-teman ambil itu ada di KPP. Itu yang pertama, karena nanti ketika nanti proses izin risetnya sudah jadi gitu ya, teman-teman mau melakukan lagi ternyata tidak ada gitu ya datanya gitu ya, dan harus ada ganti judul gitu ya, dan ternyata dari KPP-nya itu terlalu strict sehingga tidak mengakses dari izin riset di awal karena data yang diinginkan berubah gitu ya, maka itu akan menjadi masalah. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah pastikan ke KPP ataupun ke tempat yang akan menjadi lokasi riset tersebut datanya ada, sehingga tidak 2 kali teman-teman melakukan sesuatu hal gitu ya, yang nanti jangan-jangan nanti perlu untuk hal yang baru gitu ya, yang harus dilakukan perlu 2 kali untuk melakukan hal yang sama gitu, itu kan sangat wasting time gitu, sehingga memang harus pastiin dulu. Dan juga pastikan juga pasti ya teman-teman, saya yakin sudah pada ke dosen pembimbing. Ada yang belum ketemu dosen pembimbingnya? Kira-kira dari teman-teman ini sudah ketemu semua ya sama dosen pembimbingnya ya? Jadi kalau sudah ketemu sama dosen pembimbingnya, pastikan lagi bahwa memang sudah disetujui gitu ya untuk melakukan proses KTTA tersebut gitu ya, topik, tema, judulnya sudah disetujui. Data-datanya tadi dipastikan ada gitu ya, sehingga nanti akan mempermudah jalannya. Dan yang mau wawancara sudah ada panduan-panduan wawancaranya gitu ya. Jadi tidak ketika nanti teman-teman datang untuk melakukan wawancara tidak gedabrukan gitu ya, apa aja yang mau ditanyakan. Jangan sampai nanti nanyain kembali gitu ya, nanti ada yang kurang jadi balik lagi gitu. Itu kan dalam situasi pandemi saat ini tidak efektif gitu ya, karena akan bertemu lagi. Dan ini juga teman-teman juga saya terakhir ya, terkait dengan kondisi negara kita gitu ya, yang semakin hari COVID semakin mengganas. Teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, pokoknya dimanapun berada, pakai masker, cuci tangan. Ingatkan teman-teman ataupun keluarga gitu ya, yang di dekat teman-teman semuanya, bahwa memang COVID ini nyata gitu ya. Jadi saya sendiri di samping rumah sudah kena gitu ya, dan ini memang sudah semakin mendekat dengan kita. Jadi hati-hati, saya tekankan lagi ke teman-teman, hati-hati ya, jaga kesehatan, multivitamin, jangan lupa gitu ya, olahraga, berjemur itu juga dilakukan ya, supaya saya doakan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya ini gitu. Tidak, ini kan ya dari mahasiswa, apakah ada laporan yang ada mahasiswa yang positif dari teman-teman ataupun kelas lain? Belum ada ya? Belum ada sih Bu, sampai belum ada Bu. Ya alhamdulillah ya. Kalau dari dosen, kemarin kan lalu kita kehilangan salah satu dosen akuntansi gitu ya.
Saya mohon doanya juga kepada teman-teman, semoga beliau husnul khotimah ya. Beliau sekeluarga kena positif COVID gitu ya. Anaknya 3, yang kena 2 orang. Yang kena 1 orang, sama istrinya kena juga, sama beliaunya. Nah, beliaunya ini kebetulan ada penyakit penyerta yaitu diabetes. Sebenarnya belum terlalu tua ya, masih 45-an tahun gitu. Masuk langsung ketika sakit, itu pas waktu UTS tuh. Pas waktu teman-teman UTS, beliau masuk ke rumah sakit, masih ini karena beliau dosen koordinator masih memantau UTS, jalannya UTS, tapi tidak lama kemudian masuk ke ICU karena sesak nafas, dipasang ventilator gitu ya, mencari donor konvalesen itu sebenarnya sudah ada gitu yang sama gitu, cuman sebelum didonorkan ternyata sudah Allah berkehendak lain gitu ya, beliau berpulang gitu, dan kita semua sangat sedih ya, beliau orang baik, doakan ya semoga Pak Mas Udin ini diterima di sisinya dan mendapatkan husnul khotimah. Oke, itu berita sedihnya dari dosen gitu ya. Semoga teman-teman mahasiswa semua tidak ada yang kena COVID, kita semua juga terhindar dan pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu tatap muka ya, sehingga proses bimbingan juga bisa lebih efektif lagi gitu ya. Karena kan kalau sekarang melalui online itu terkadang kita keterbatasan waktu, keterbatasan masalah gadgetnya gitu ya, dan lain sebagainya. Semoga nanti kita bisa ketemu secara offline tatap muka dan bisa melalui pandemi ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Oke. Baik, mohon maaf jadi terlalu panjang. Kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah kita teruskan lagi ya setelah Dega tadi. Berarti berikutnya ada Jazuli ya yang akan mempresentasikan, mohon persiapan, mungkin pekan depan juga tidak akan bisa semuanya, separuhnya, itu aja kali ya yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jika memang mau konsultasi secara pribadi, Japri, dibolehkan ya, meskipun memang mungkin nanti saya suruh respon, tapi pasti akan saya jawab. Oke, baik. Makasih ya teman-teman semuanya atas kerjasama dan atensinya. Selamat menempuh perjalanan lagi. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada Bu, ada Bu, jam 2 siang. Iya, oke. Selamat kuliah lagi. Jangan lupa makan gitu ya. Istirahat yang cukup dan semoga kita semua disehatkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya akhiri ya. Iya Bu. Thank you semuanya.